Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Resi Hasan dari program studi Ilmu Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari mata kuliah kartografi. Oke, yang pertama yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Rosalina Kumalawati, SSI, MSI. Oke, langsung saja masuk kepada presentasi kartografi. Kartografi merupakan studi ilmu dan seni membuat dan mempelajari peta. Kartografi menggabungkan antara sains, estetika, dan teknik untuk bisa menyatakan realitas yang dapat dimodelkan dengan cara yang bisa dikomunikasikan melalui informasi spasial secara efektif. Tujuan dari kartografi yaitu sebagai media penyampai informasi geospasial dalam bentuk peta. Oke, langsung masuk ke pembahasan peta. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi dengan ukuran yang lebih kecil dengan skala tertentu digambarkan di atas bidang datar dalam bentuk simbol-simbol yang sifatnya selektif serta melalui suatu sistem proyeksi tertentu. Biasanya peta memiliki ciri sebagai berikut. 1. Peta berisikan suatu informasi. Yang kedua, informasi ditampilkan dalam bentuk gambar. Yang ketiga, informasi yang ditampilkan dalam bentuk gambar itu dipresentasikan kepada pengguna peta. Lanjut, tujuan peta. 1. Menggambarkan kenampakan suatu wilayah. Yang kedua, menyampaikan informasi penting dari suatu wilayah. Yang ketiga, analisis data spasial berdasarkan bentang alam. Yang keempat, memberikan petunjuk pembuatan desain jalan dan perencanaan pembangunan. Lanjut, fungsi peta. Fungsi peta diantaranya 1. Utamanya membantu masyarakat dalam hal orientasi dan navigasi. Contohnya seperti peta jalan, peta topografi, dan chart. Yang kedua, sebagai alat komunikasi dan media pembelajaran. Yang ketiga, sebagai penunjuk lokasi atau tujuan di tempat di atas permukaan bumi. Yang keempat, digunakan dalam suatu perencanaan konstruksi teknik sipil. Yang keenam, penentu jarak dan arah berbagai tempat di muka bumi. Yang ketujuh, sebagai sumber keadaan sosiografis dan fisiografis di suatu wilayah, seperti jumlah penduduk, potensi sumber daya alam, relief, iklim, jenis vegetasi, dan yang lainnya. Oke, masuk kepada jenis-jenis peta. Jenis peta dibedakan menurut isi. 1. Peta umum. Peta umum dibagi lagi menjadi 3. 1. Peta dunia, 2. Peta topografi, dan 3. Peta korografi. Oke, masuk pada peta dunia. Peta dunia biasanya menyajikan informasi tentang bentuk dan letak wilayah setiap negara di dunia. Oke, yang kedua, peta topografi. Biasanya menyajikan informasi tentang permukaan bumi dan reliefnya ditambah penampakan lain seperti pengairan, fisik, dan budaya untuk melengkapi. Biasanya menggunakan skala yang besar.
dalam menggambarkan keadaan permukaan di kawasan yang sebenarnya. Digambarkan dengan garis-garis kontur. Peta topografi menggunakan skala antara 1:50.000 sampai 1:100.000. Yang ketiga, peta korografi. Peta ini menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala kecil. Skalanya antara 1:250.000 sampai 1:1 juta atau lebih. Oke, masuk kepada peta tematik atau peta khusus. Peta ini menyajikan informasi tentang suatu tema atau maksud dari tema tersebut dalam kaitannya dengan unsur topografi. Peta tematik lebih spesifik atau sesuai tema peta. Pembuatan peta tematik biasanya posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian peta dasar yang digunakan sebagai acuan tidak boleh diubah. Kemudian skala peta tematik yang dibuat tidak boleh lebih besar daripada peta yang dijadikan sebagai dasar acuan. Oke, lanjut. Ini contoh-contoh peta tematik. Ada peta potensi sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi. Ada peta geologi, peta persebaran curah hujan, peta persebaran penduduk di Indonesia. Oke, next. Oke, yang ketiga ada peta chart atau peta navigasi. Peta ini atau peta chart merupakan peta khusus yang digunakan hanya untuk menamakan peta navigasi laut, penerbangan, dan perjalanan. Selain rute perjalanan, ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi atau yang dianggap perlu untuk diperhatikan untuk membuat peta keselamatan perjalanan tersebut. Contohnya, untuk chart penerbangan sebaiknya digambarkan up and down daerah yang dilewati, ketinggian bukit-bukit yang sangat penting bagi seorang penerbang atau pilot untuk memberikan keselamatan kepada pesawat yang diterbangkannya. Oke, lanjut. Ini contoh-contoh peta chart ya. Ada peta penerbangan atau aeronautical chart, dan ada peta laut nautical chart. Oke, lanjut. Oke, masuk pada jenis peta menurut skala peta. Menurut skala peta dibagi menjadi 5. Oke, yang pertama peta kadaster. Peta ini memiliki skala antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Contoh peta kadaster ini seperti peta hak milik tanah. Oke, yang kedua peta skala besar. Peta ini memiliki skala antara 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contohnya peta topografi tadi. Yang ketiga, peta skala sedang. Peta ini memiliki skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500. Contohnya tuh peta kabupaten per provinsi. Oke, yang keempat ada peta skala kecil. Peta skala kecil ini memiliki antara 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Contohnya peta provinsi yang ada di Indonesia. Yang kelima ada peta geografi. Itu peta yang memiliki skala lebih kecil. Biasanya menggunakan skala 1:1 juta dan 1:1 juta lebih. Contoh seperti peta Indonesia dan peta dunia atau peta rupa bumi. Ini jenis-jenis peta menurut skala. Ada peta hak milik tanah, peta aliran sungai. Oke, next. Oke, masuk pada komponen-komponen peta yang harus atau wajib. Yang pertama ada judul peta. Biasanya judul peta ini memuat informasi yang sesuai dengan isinya dan diletakkan di atas bagian peta.
Lanjut, skala peta. Skala ini merupakan perbandingan antara jarak dua titik di peta dengan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi dengan satuan ukuran yang sama. Contohnya, skala peta dibagi menjadi 3, yaitu ada skala angka. Contohnya seperti skala 1:100.000, artinya satu bagian di peta sama dengan 100.000 jarak sebenarnya. Oke, ada skala garis. Skala garis ditujukan dengan garis lurus yang dibagi dalam beberapa ruas. Setiap ruas memiliki satuan panjang yang sama. Contoh 0, 2, 4, 6, 8, 10 km. Di bawahnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 cm. Jadi setiap 1 cm pada peta memiliki 2 km yang aslinya atau di lapangan. Oke, ada skala verbal. Skala ini dinyatakan secara verbal atau dengan kalimat. Oke, ini contoh-contoh skala angka, skala garis, dan skala verbal ya. Lanjut, masuk kepada legenda. Biasanya legenda ini menjelaskan dari arti simbol-simbol yang terdapat pada peta. Legenda biasanya diletakkan di pojok kiri bawah peta. Simbol dapat diartikan sesuatu gambar atau tanda yang mempunyai makna atau arti. Oke, lanjut. Komponen peta, tanda arah atau tanda orientasi. Biasanya untuk menunjukkan arah mata angin dan berbentuk tanda panah dan menunjuk ke arah utara. Dan letaknya di garis lintang dan garis bujur. Oke, lanjut. Simbol. Simbol adalah tanda atau gambar yang menyatakan kenampakan di permukaan bumi. Simbol dibagi menjadi ada berdasarkan bentuknya. 1. Simbol titik digunakan untuk menyajikan tempat atau peta posisional. Yang kedua ada simbol garis, digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Yang ketiga ada simbol area, digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area tersebut. Yang keempat ada simbol aliran, digunakan untuk menyatakan alur atau gerak. Yang kelima ada simbol batang, digunakan untuk menyatakan suatu harga dibandingkan dengan harga atau nilai yang lainnya. Yang keenam ada simbol lingkaran, gunanya untuk menyatakan kuantitas atau jumlah dalam bentuk persentase. Yang ketujuh ada simbol bola, digunakan untuk menyatakan volume. Apabila simbol bola menunjukkan volume semakin besar dan sebaliknya apabila makin kecil simbol bola berarti volume semakin kecil. Oke, lanjut. Ada simbol berdasarkan sifatnya. Oke, dibagi menjadi 2, yaitu 1 simbol kualitatif dan simbol kuantitatif. Simbol kualitatif digunakan untuk membedakan persebaran benda yang digambarkan. Contohnya menggambarkan daerah penyebaran hutan, jenis tanah, dan penduduk, dan lainnya. Ada simbol kuantitatif. Simbol ini digunakan untuk membedakan atau menyatakan jumlah. Oke, next. Ada simbol berdasarkan fungsi. Oke, ada dibagi menjadi 3 ya. Ada 1 simbol daratan. Biasanya digunakan untuk simbol-simbol permukaan bumi di daerah daratan. Contohnya gunung, gunung api, pegunungan. Oke, yang kedua ada simbol perairan. Digunakan untuk simbol-simbol bentuk perairan, contohnya seperti pantai, sungai, danau. Oke, yang ketiga ada simbol budaya. Digunakan untuk simbol-simbol dengan hasil budaya, contohnya candi dan keraton. Oke, lanjut ada warna peta. Biasanya digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi.
juga memberikan kualitas atau kuantitas simbol di peta dan sebagai estetika peta. Warna simbol dalam peta terdiri dari warna yaitu 1 hijau, kuning, coklat muda, coklat berbintik, coklat kehitam-hitaman, biru keputihan, biru muda, biru dan biru tua. Oke, lanjut. Ada insert. Insert ini menjelaskan wilayah pada peta utama pada layar yang biasanya berada di pojok layar peta. Macam-macam insert antaranya: 1. Insert penunjuk lokasi, berfungsi untuk menunjukkan letak daerah yang belum dikenali. Oke, yang kedua ada insert penjelas, biasanya untuk memperbesar daerah yang dianggap penting. Yang ketiga ada insert penyambung, ini untuk menyambung daerah yang terpotong di peta utama. Oke, lanjut. Ada lettering. Lettering merupakan proses pemilihan atau pengaturan dan penampakan teks-teks pada peta pada posisi yang tepat. Kaidah penulisan peta: 1. Judul peta ditulis dengan huruf besar dan tegak. Nama kota ditulis dengan huruf cetak tegak namun lebih kecil dibandingkan judul peta. Legendanya ditulis dengan huruf cetak kecil. Oke, lanjut. Fungsi lettering tadi memberikan keterangan berdasarkan data atribut objek yang dipetakan, menuliskan informasi nama-nama pada peta atau toponim. Yang ketiga ada memberikan keterangan tambahan untuk mempermudah pembacaan peta. Yang keempat ada menjadi pilihan alternatif dalam desain simbol peta. Oke, lanjut. Ada sumber dan tahun pembuatan. Sumber ini merupakan referensi dari mana data yang diambil atau diperoleh dan memberikan kepastian kepada pembaca peta bahwa data yang diberikan atau diinformasikan kepadanya tersebut benar-benar akurat atau pasti, tidak hoax ya, dan bukan data fiktif atau hasil rekaan palsu. Tahun pembuatan biasanya dapat diketahui bahwa berguna untuk bahwa peta itu masih cocok atau tidak kadaluarsa untuk digunakan kembali. Oke, sekian dari saya presentasi tersebut. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.